Kita tes perdana kamera Wacom yang hijau, suaranya bagaimana? Sudah di mode mic. Tes hasil modifikasi eksternal mic kamera Wacom Cina. Ini kameranya beli second, tapi ternyata lensanya ada baret, buram. Sudah dipoles ulang, jadi sudah jernih kembali gambarnya. Tapi karena dipoles, digosok ulang, lapisan anti glare jadi hilang. Jadi kalau menghadap sumber cahaya ada pantulan-pantulan sinar seperti itu, ya nggak mengganggu sih, tapi ya jadi kurang kurang bersih aja gambarnya. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Itu kalau hanya menghadap ke sumber cahaya langsung, tapi kalau seperti ini di bawah bayangan atau tidak ke arah matahari atau ke arah lampu, nggak ada masalah. Terus lensanya udah dibenerin, terus gatel kepingin pasang mic eksternal. Oke, mic internalnya sebelum di mod sih suaranya cukup bagus, tapi kenapa butuh mic eksternal? Ya karena kepingin untuk dipakai buat motovlog gitu. Jadi kebutuhan mic eksternal itu ya tergantung kebutuhan sih, mau dipakai untuk apa gitu. Kalau memang butuh eksternal ya silakan, tapi kalau tidak butuh mic eksternal ya pakai mic internal aja udah cukup. Terus beli paketannya di marketplace, datanglah barangnya, terus kita coba pasang sendiri. Pemasangan pertama berhasil sih, cuman begitu dicoba kok suara mic internal yang didapat dari paketan kecil, suara mic eksternal yang didapat dari paketan juga kecil gitu. Jadi kalau untuk didengar langsung di video lewat handphone atau lewat komputer, suaranya kurang natural. Untuk mic eksternalnya harus dekat di mulut baru suaranya keras. Jadi intinya ya kalau kita kepengen suaranya agak keras ya ngomongnya juga harus keras. Beda dengan mic internal bawaan asli gitu, suaranya bisa natural. Tapi walaupun kecil, detil-detil suara itu tertangkap dengan baik gitu. Jadi kalau mau didengarkan langsung suaranya kecil, tapi kalau kita mau lewat proses editing dulu suaranya bisa bagus lagi karena bisa kita naikkan kan gainnya, atau di booster lah suaranya biar lebih keras lewat aplikasi. Bisa lewat KineMaster untuk di handphone atau di komputer, banyak lah. Jadi kita besarkan suaranya, habis itu baru kita ekspor. Tapi untuk suara mic eksternalnya juga nyoba beberapa mic gitu, sudah nyoba pakai mic Sony yang stereo, itu suaranya lebih baik daripada yang mic eksternal paketan. Terus juga sempat eksperimen pakai Bluetooth receiver dipasang ke Wacom karena sudah ada port mic-nya, jadi kita colok ke sana. Terus untuk mic-nya kita pakai intercom Maxto M2. Nah, ini suaranya bagus. Jadi kalau kita berbicara lewat intercom Maxto, masuk ke Wacom-nya itu suaranya bagus, keras lah.
terdengar dengan jelas. Nah, nggak tahu nih apa pengaruh karena di preamp dulu lewat Bluetooth receiver atau enggak. Kemudian kurang puas, bongkar lagi karena mungkin kabelnya kecil nih, harusnya kurang bagus, ganti pakai kabel yang sedikit lebih besar daripada kabel yang dapat dari paketan. Itu sama saja, masih kecil juga. Penasaran, cari-cari di internet apa sih yang bikin kecil, cuman nyari di YouTube, nyari di internet juga tidak ada yang membahas masalah kualitas setelah modifikasi mic eksternal itu suaranya jadi kecil. Rata-rata hanya tes audionya ya pakai mic dideketin di mulut gitu, tidak ada tes yang untuk menangkap audio di sekitar. Tapi kalau suara mic internalnya setelah dimodifikasi jadi kecil, itu kayaknya sih masuk akal karena posisi awalnya kan mic internal itu kan ada lubang di body Gcam itu yang untuk menangkap suara. Nah, setelah dimodifikasi kan posisi mic internalnya kan bergeser, tidak di situ lagi, tidak pas dengan lubang yang ada di body tadi. Input suara yang diterima mic internalnya pun jadi berkurang, malah cenderung tertutup ya. Jadi sulit untuk menerima sinyal suara. Itu bisa diterima akal sih. Cuman kalau untuk yang mic eksternalnya ini masih penasaran juga apa kualitas dari mic yang dipakai atau kualitas dari modifikasi itu. Kayaknya hari ini kita coba dulu bagaimana hasilnya. Posisi mic ada di kanan, sejajar dengan mata. Kita selipkan di helm, nanti ditunjukin deh fotonya. Nah, kenapa nggak ditaruh di mulut? Satu, ini helmnya helm half face. Kedua, pakai masker, jadi agak susah. Dan juga mic yang dipakai masih mic clip on ya, bukan yang mic tangkai seperti itu yang bisa ditekuk-tekuk gitu, enggak. Dan juga pengen ngetes kualitas suaranya, jadi kalau kita ngomong tuh nggak perlu teriak-teriak. Kalau ngevlog di jalan yang kedengeran cuman suara vokal doang sebenarnya nggak, ya kurang natural juga gitu. Ini naik motor tapi kok nggak ada suara mesin, nggak ada suara mobil yang lewat, nggak ada suara knalpot. Nah, semalam udah nyoba di rumah testing, kalau helmnya dibuka suaranya kecil, tapi begitu helm ditutup suaranya jadi besar karena sinyal suara yang diterima juga jadi lebih bagus kan karena tertutup. Fokus audio suaranya juga bisa diterima mic dengan baik gitu. Cuma nanti kita tes nih, kita dengerin sama-sama nih apakah kualitas vokalnya saja yang lebih bagus, tidak ada suara lingkungan, tidak ada suara motor, terus noise-nya juga bagaimana. Kelemahan dari perangkat audio yang bawaan itu pasti ada noise. Kalau kita dengarkan di laptop atau lewat HP itu mungkin nggak kedengeran, tapi pada saat kita pakai headphone itu sangat kedengeran, apalagi pada saat proses editing. Kalau misalkan kita mau naikkan level suaranya nih, yang dari 0 misalkan mau jadi plus 12 karena terlalu kecil, itu noise-nya pasti kedengeran banget gitu. Jadi ya serba salah kita naikin levelnya, suaranya kecil, nanti bisa kalah dengan suara soundtrack, atau nanti pada saat diupload di YouTube kok suaranya jadi kecil. Kita gedein suara noise-nya jadi banyak. Noise bisa dikurangin dengan aplikasi editing bawaan sih. Tapi ya kalau bisa sih kita bisa dapat hasil suara yang memang bagus dari awal gitu. Jadi tanpa proses editing ekstrim itu suaranya juga sudah bagus gitu. Bisa aja kita mau hilangin noise biar vokalnya jernih. Nanti vokalnya jernih tapi suara-suara
background yang memang memang natural, yang memang bukan noise, itu ikut hilang juga ya. Ada juga mic eksternal Boya yang berapa serinya ya, itu yang bisa bisa ngilangin noise langsung dari micnya juga ada. Itu dia butuh butuh baterai sih, jadi sepertinya memang mic yang bagus-bagus yang punya fungsi menghilangkan noise atau preamp itu dia butuh baterai. Cuman ya jadinya nggak ringkas. Lihat-lihat di YouTube mic-mic yang seperti itu rata-rata kabelnya panjang ya, jadi kalau mau kita rangkai untuk ditaruh di helm itu jadi kurang kurang simple aja, jadi mesti banyak yang digulung-gulung. Ini aja sudah mic clip onnya kabelnya sudah digulung diselip-selipin di bantalan leher helm, jadi bisa rapi. Kalau kepanjangan ya jadi kurang rapi aja gede itu. Nah itu tadi ada suara motor, knalpotnya lumayan gede, kedengeran nggak? Kalau menurut gue sih suara mic yang bagus itu jadi kalau kita tempatkan di dalam helm atau di depan mulut gitu, suara vokalnya dominan tapi tidak menutup suara luar yang dari luar. Ya walaupun pakai helm full face atau helm half face ya minimal masih masih terdengar lah suara luar itu. Tapi kalau cuman terdengar suara vokalnya aja nggak seru ya. Ini juga lagi butuh saran juga, kalau ada yang tahu mic eksternal yang bagus yang bisa meningkatkan kualitas suara, tolong ditulis di kolom komentar ya. Tapi dengan harga terjangkau tentunya.